Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Riki Hermawan dengan NIM 232011115 dari Prodi Teknik Informatika Institut Asia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML. UML, Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi tahap 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Jenis-jenis diagram UML. Yang satu adalah use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, state diagram, deployment diagram, dan sebagainya. Masih ada jenis-jenis lain di luar jenis-jenis ini. Tujuan dari UML. Tujuan satu adalah dapat memberikan bahasa permodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Tujuan kedua, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa permodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Tujuan yang ketiga, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Baiklah, kita sekarang akan mendesain diagram UML yang jenisnya use case diagram. Kita gunakan websitenya Draw.io. Saat halaman pencarian, klik yang atas sendiri, simbolnya kayak gini, Draw.io. Terus nanti setelah masuk ke dalam websitenya ada dua pilihan, buat diagram baru dan buka diagram yang ada. Kita pilih yang buat diagram baru. Terus di sini ada beberapa pilihan, diagram kelas, diagram alir, banyak pilihan, simbol Kanban, board, terus fungsional flowchart. Kita pilih yang diagram kosong. Terus kita berikan judul untuk menyimpannya nanti. Use case diagram. Kita simpan di dokumen. Terserah kalian ya nanti mau nyimpannya di. Kalau saya simpan di dokumen tadi. Terus tampilan awalnya seperti ini, halaman websitenya. Baiklah, kita mulai desain use case diagram. Saya akan mengambil contohnya platform web e-commerce. Yang pertama-tama adalah kita pakai simbol rectangle. Mungkin kalau yang dulu sudah pernah menggunakan flowchart hampir sama ya nantinya. Di sini saya akan ketikkan judulnya platform web e-commerce. E-commerce. Kita bisa atur, tinggal tarik salah satu sudut. Nah, ini kita bisa atur juga tulisannya. Ini untuk memperbesar tulisan, font, dua-dua aja. Ini untuk menebalkan, bisa dengan shortcut Ctrl B. Kita pilih dulu, lalu Ctrl B. Nah, nanti akan tebal. Terus ini untuk membesarkan rectangle-nya.
simbol rectangle. Terus yang kedua adalah kita pakai simbol elips. Nah, kita besarkan salah satu sisi. Nah, kita geser aja. Di simbol elif ini, untuk simbol elif biasanya diisi fungsional. Biasanya setelah kita masuk dalam suatu aplikasi ataupun website itu ada fungsionalnya, fungsi login kalau enggak registrasi. Terus kita klik di sini fungsi kok fungsi reg- registrasi atau login. Oke. Nah, kita samakan tulisannya di 22 tadi. Terus kita bold, Ctrl B shortcutnya. Setelah itu kita akan menggunakan simbol elips lagi, tapi nggak usah klik di sini, kita pakai shortcutnya Ctrl D. Nah, pakai simbol elips lagi, kita atur posisinya. Setelah login itu biasanya memilih produk. Memilih produk. Kita pakai simbol fungsional lagi, simbolnya elips, Ctrl D untuk memperbanyak simbolnya, shortcut. Setelah memilih produk, memverifikasi pembayaran. Memverifikasi pembayaran. Terus setelah itu transfer uang. Nanti sama si sama ini pakai simbol fungsional. Ini kita tinggal transfer uang. Kayaknya ini kebesaran, saya kecilkan aja. Nanti tidak cukup. Oh ya, ini dari ruang tempatnya ini kotak apa namanya stage. Kalau nggak salah staging areanya yang buat bisa desainnya itu di kotak garis-garis ini. Nah, di sini saya besarkan. Saya atur ulang biar cukup untuk desainnya. Baik, ini aja. Setelah itu saya pakai simbol fungsi lagi. Setelah transfer uang, biasanya memproses pesanan. Memproses pesanan. Terus saya tambahkan simbol lagi. Pakai shortcutnya Ctrl D ya, biar cepat. Pesanan dikirim. Pesanan dikirim.
Kirim. Nah, ini nggak cukup. Saya kecilkan lagi. Saya kecilkan fontnya juga. Saya kecilkan fontnya juga di kita samakan. Ini aja biar sama semuanya. Langsung Ctrl D. Setelah login tadi, produk, Ctrl V lagi, dan produk, memverifikasi pembayaran. Transfer uang, transfer uang, Ctrl D lagi untuk menambahkan simbol ellipse tool, memproses pesanan. Kita tambah lagi simbol ellipse toolnya. Sini adalah pesanan dikirim. Nah, pesanan dikirim. Terus tambahkan lagi simbol elipsnya. Konfirmasi pesanan telah diterima. Konfirmasi pesanan telah diterima. Cukup. Agak kecilkan. Dah. Kalau sudah gini, yang terakhir adalah logout. Taruh sini, logout. Kita tambahkan simbol ektor. Nah, kita tambahkan di sini. Ektor ini adalah simbol untuk mengibaratkan kayak customer. Customer kita nantinya. Kalau mau bentuknya sama, tidak besar kayak gini, ataupun tidak, waktu dikecilkan tidak gini, bisa tekan pada saat ini, setelah klik ini, bisa tekan shift untuk membesarkannya. Nah, nanti akan sama, seimbang. Terus kita atur posisinya. Terus kalau kita mau mengganti nama ini, aktor ini, atau enggak, terus kita, kalau mau ganti nama ini, kita langsung aja ketik user atau atau user atau customer, customer, customer. Nah, misal nih kita mau mewarnai ininya, atau itu customer, simbol customer.
Ini toolsnya untuk mewarnai garisnya. Misal kita mau warnai kuning, bisa. Nah, terus misal kita mau mewarnai isinya dari simbol user actor tadi. Nah, kita pakai hitam aja kepalanya. Nah, ini. Terus untuk simbol-simbol ini juga sama tadi untuk mewarnainya. Kalau mewarnai garisnya di sini, sebenarnya fungsinya untuk mempercantik aja sih. Sini, kalau enggak kita langsung ini, kita blok, langsung ganti warna, terapkan. Nah, cepat. Oh, belum. Ini. Terus misal nih kita mau isinya kita ganti warna juga bisa. Mau warna biru. Nah, ini. Terus tulis semuanya. Ini sama fungsinya hanya untuk mempercantik aja sih. Terus setelah itu kita buat direction connector. Kayak direction connector itu untuk menghubungkan customer ataupun user, langkah-langkahnya kayak gitu sih. Ctrl D, kita tambahkan untuk konekkan ke verifikasi pembayaran. Kita ini satukan, terus Ctrl D lagi, kita panahnya kita arahkan ke transfer uang, seperti urusan step kita arahkan ke proses pesanan, ini aja biar. Terus kita kontrol D lagi. Terus shortcut Ctrl Z buat undo teman-teman ya. Kalau misal ada kekeliruan atau apa. Terus Ctrl D lagi untuk menambahkan simbol connector tadi. Lepaskan dari konfirmasi pembayaran. Ctrl D lagi. Dan ke logout. Logout ini adalah proses terakhir. Nah, selesai, kurang lebih seperti ini. Misal kita mau hias lagi, kita kasih, misal di judulnya ini kita rubah warnanya biar jelas. Di platform web commerce. Terus misal kita buat ini, buat oh, ini, maaf, kita buat rectangle-nya. Ini sama kayak tadi fungsinya adalah sebagai hiasan saja. Tidak ada fungsi lain ataupun simbol yang kita di sini. Ini kan masih di lapisan paling depan, kita pindahkan ke belakang sendiri. Nah, jadinya paling depannya adalah kita atur posisinya, terus kita ganti warnanya. Warna
Meja, babu. Nah, ini bisa. Terus kita tambahkan lagi rectangle untuk hiasan lagi. Oh ya, teman-teman, ini untuk desain UML. Jika desainnya semakin bagus, itu semakin baik ya. Karena nanti bisa memudahkan untuk kayak jelaskannya apa, terus fungsinya ini buat apa gitu. Nanti sama programmernya enak sih kalau begitu. Kita klik lagi paling belakang, kita rubah warnanya di sini, kita kasih warna aja. Sudah. Nah, sudah selesai. Saya jelaskan sedikit. Ini platform. Oh, ini kurang satu konektornya yang atas sendiri. Nah, sudah. Ini sudah jadi. Saya jelaskan sedikit mengenai platform web e-commerce. Yang pertama nantinya adalah halaman login, sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Ketika kita baru masuk aplikasinya, baru download, halaman pertama adalah user atau customer, login terlebih dahulu, terus nanti akan lanjut ke beranda biasanya, terus ada tampilan milik produk. Ini mau e-commerce yang customer-nya ini mau melakukan pembelian ya, pembelian entah itu barang atau apapun, memilih produk, terus lanjut verifikasi pembayaran, lanjut ke menu transfer uang, memproses pesanan, pesanan terus pesanan dikirim, konfirmasi pesanan telah diterima, dan yang terakhir ini jika ingin logout, bisa logout akunnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari UML diagram yang bernama use case diagram. Dan masih banyak UML jenis-jenisnya tadi, kurang lebih tadi yang saya sebutkan ada 7, masih banyak beda-beda juga dari simbolnya ataupun lainnya, juga banyak yang beda juga, ada perbedaan satu dari yang lain, masing-masing jenisnya. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan dari UML sekaligus contohnya. Bila ada salah kata ataupun perbuatan ataupun apa itu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.